Joaquin Guzman yang memimpin kartel Sinaloa. Ia adalah pemimpin gembong penyelundup narkoba paling terkenal, paling ditakuti, dan paling kaya di dunia. Nama panggilannya adalah El Chapo yang berarti pendek. Pasalnya, tingginya hanya 168 cm, termasuk pendek di negaranya. Meski begitu, tangan dinginnya berhasil membawanya sebagai salah satu orang terkaya di dunia dan raja narkoba paling terkenal di Meksiko. Jadi salah satu penjahat paling diincar polisi, Guzman rupanya menyimpan berbagai fakta menarik, mulai dari masa lalunya, kisah asmaranya, kesadisannya, hingga pelariannya dari penjara. Inilah beberapa fakta menarik dari El Chapo. 2. 1. Berdagang narkoba sejak kecil. Dibesarkan dalam keluarga miskin, pria bernama lengkap Joaquin Archibaldo Guzman Lura mulai menjual narkoba sejak masih SD. Bahkan, di usianya yang masih 15 tahun, ia sudah menjadi tulang punggung keluarga. Sukses berdagang ganja, ia beralih pada kokain dan bergabung dengan kartel Guadalajara di bawah pimpinan Miguel Angel Felix Gallardo. Namun, setelah Gallardo dipenjara, kartel itu pecah jadi dua kelompok. Guzman pun dipercaya memimpin salah satu pecahannya, kartel Sinaloa. 2. Raja narkoba yang masuk daftar orang terkaya dan orang paling berkuasa di dunia. Di bawah pimpinan Guzman, Sinaloa sukses menjadi kartel narkoba paling terkenal di Meksiko. Menurut keterangan jaksa, ia meraup 14 miliar dolar AS atau senilai 194 triliun rupiah dari bisnis narkobanya itu. Tak hanya kokain dan ganja, kartelnya juga menyelundupkan heroin, metamfetamine, dan narkotika lainnya. Namanya bahkan sempat masuk dalam daftar orang terkaya di dunia dan orang paling berkuasa di dunia versi majalah Forbes di tahun 2009 sampai 2013. 3. Menikah lebih dari 3 kali. Masih belum jelas bagaimana kehidupan asmara Guzman, tetapi pria pendek ini disebut-sebut sudah pernah lebih dari 3 kali. Istrinya yang sekarang adalah perempuan kelahiran Amerika Serikat yang pernah mengikuti kontes Ratu Kecantikan di Meksiko. Perempuan bernama Emma Coronel ini dilarikan ke Amerika Serikat pada tahun 2012 untuk melahirkan di sana. Namun, kolom nama ayah di akta kelahiran anaknya dibiarkan kosong. Pasalnya, ia tahu pemerintah AS sedang mengincar suaminya, bahkan mengiming-imingi 5 juta dolar AS atau senilai 69,4 juta rupiah, agar Coronel mau membantu penangkapannya. Tak hanya istri resmi, Guzman juga diketahui punya selingkuhan sesama tahanan saat dirinya mendekam di penjara. Narapidana bernama Zulma Hernandez itu dipenjara karena terbukti membantu penyelundupan narkoba. Di sanalah mereka menjalin asmara. Naas, Hernandez dibunuh begitu menghirup udara bebas. 4. Terkenal sadis. Berada di tengah persaingan bisnis narkoba antar kartel, Guzman diklaim bertanggung jawab atas hilangnya puluhan ribu nyawa. Persidangan pun mengungkap betapa sadisnya pria kelahiran Sinaloa ini. Salah satu anak buah El Chapo, Edgar Galvan, mengaku si raja narkoba punya ruang kematian di kediamannya di dekat perbatasan Meksiko AS. Menurut pengakuan Galvan, ruangan itu kedap suara dan lantainya dilengkapi saluran air agar mudah dibersihkan.
Guzman dikatakan sosok pria tanpa ampun yang tak segan turun tangan langsung membunuh korbannya. Mantan pengawalnya mengaku Guzman pernah memukuli 2 anggota geng pesaingnya selama pukul 3 jam, bahkan mereka sampai terlihat seperti boneka kain karena tulang-tulangnya luluh lantak. Si raja narkoba juga pernah menembak para pria dan menyuruh jasad mereka dilempar ke api unggun. Rios juga bercerita bosnya tersebut pernah mengunci salah satu saingannya dan membakar tubuhnya. Kemudian, pesaingnya itu diseret ke liang kubur dengan kondisi tangan dan kaki diikat. Kemudian pria itu ditembak saat diinterogasi, lalu dikubur meski masih bernapas. 5. Jago melarikan diri. Berbisnis barang haram dan tak segan menghabisi nyawa manusia, Guzman tentu menjadi incaran otoritas. Ia pertama kali ditangkap di Guatemala pada 9 Juni 1993. Mendekam di penjara rupanya tak membuat bisnisnya meredup. Dibantu saudaranya, Arturo Guzman Lura, si raja narkoba tetap bisa menjalankan kekaisarannya di balik jeruji besi. Namun, pada tahun 2001, Guzman merencanakan kabur dari penjara. Seorang penjaga penjara, Francisco Cambros Rivera, membuka pintu selnya yang dioperasikan secara elektronik. Guzman pun bersembunyi di dalam gerobak cucian baju yang kemudian didorong oleh Cambros hingga keluar dari penjara. Kemudian, ia diangkut dalam bagasi mobil yang dikemudikan Cambros menuju keluar kota. Saat berhenti di pom bensin, Guzman kabur dari mobil Cambros dengan jalan kaki. Meski terdengar sepele, kisah pelariannya itu rupanya perlu melibatkan 78 aparat penjara dan menghabiskan dana 2,5 juta dolar AS atau senilai 34 miliar rupiah untuk menyuap mereka. Tertangkap lagi di tahun 2014, pemimpin kartel Sinaloa itu kembali menghebohkan dunia di tahun 2015. Pasalnya, ia berhasil lolos dari sebuah penjara berkeamanan maksimal. Rupanya ia kabur lewat terowongan yang dibangun di bawah penjara yang menghubungkan antara pemandian di dalam selnya dengan rumah kosong yang berjarak 1,5 km dari penjara. Tak tanggung-tanggung terowongan sedalam 10 meter di bawah tanah itu dilengkapi dengan lintasan sepeda motor. Tertangkap lagi di tahun 2016, El Chapo dituntut atas 10 dakwaan, termasuk perdagangan narkoba dan pencucian uang, oleh Pengadilan Federal New York pada bulan Februari silam. Pada 17 Juli 2019 kemarin, ia dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup penjara serta wajib membayar denda sebesar 12,6 miliar dolar AS atau senilai 176 triliun rupiah sebagai ganti rugi.